Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu wudu. Wudu adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada anggota-anggota badan yang empat, yakni wajah, tangan, kepala, dan kaki. Berdasarkan tata cara yang khusus menurut syariat, jadi definisi wudu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Adapun rukun wudu, dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada 6 hal yang menjadi rukun wudu. Yang pertama, niat fardunya wudu ketika membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari telapak hingga siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta sampai bola mata. Yang keenam, yaitu tertib. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat wudu. Yang pertama, dikerjakan dengan air mutlak. Yang kedua, mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Yang ketiga, tidak ada sesuatu pada anggota yang dapat mengubah air, yaitu perubahan yang merusakkan nama air mutlak itu. Yang keempat, pada anggota wudu tidak ada sesuatu yang menghalangi antara air dan anggota yang dibasuh. Yang kelima, dilakukan sesudah waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Lalu selanjutnya ada sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, membaca basmalah sebelum mengambil air untuk membasuh muka sambil niat wudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dicuci dengan air suci 3 kali. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, beristisyak atau menghirup air ke dalam hidung. Dan sunnah menggerakkan mengeraskan berkumur dan beristisyak bagi yang tidak puasa, dan makruh bagi yang puasa. Berkumur dan istisyak dilakukan 3 kali. Yang kelima, istinsar, membuang air dari hidung dengan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri di atas hidung. Jika dalam hidung terdapat kotoran yang keras, hendaklah dikeluarkan dengan jari kelingking tangan kiri. Yang keenam, mengusap kedua telinga bagian luar atau bagian dalam hingga gendang telinga. Dalam mengusap telinga harus menggunakan air yang baru, bukan air yang habis digunakan mengusap kepala. Yang ketujuh, menggerakkan jari-jari kedua tangan dan kaki. Jika menghalanginya masuk air ke sela-sela jari, caranya pada tangan ialah meletakkan bagian dalam pada salah satu telapak tangan di atas telapak tangan yang sambil memasukkan jari tangan pada tangan lain. 8. Menggerakkan cincin air sampai pada bagian bawah jari dan sebagainya. Lalu apa saja yang membatalkan wudu? Yang pertama, kencing dan buang air besar. Hal yang membatalkan wudu dan disepakati bersama adalah keluarnya kencing dan tinja dari seseorang. Tentang batalnya wudu karena kencing dan tinja adalah sesuatu yang sudah sangat diketahui dan disepakati dan sudah jelas, tidak memerlukan dalil untuk menjelaskannya. Yang kedua, mad'i dan wad'i. Termasuk yang membatalkan yang keluar dari kemaluan depan seorang laki-laki adalah mad'i dan wad'i. Mad'i adalah sesuatu yang keluar dari penis seseorang laki-laki setelah dia bercumbu, melihat atau berpikir mengenai seks. Dia adalah air yang kental yang keluar dengan cara mengalir dan tidak memancar laksana mani. Sedangkan wad'i adalah air berwarna putih yang keluar setelah buang air kecil. Keduanya membatalkan wudu laksana kencing, dan tidak ada kewajiban apa-apa bagi seorang yang keluar mad'i dan wad'i kecuali istinja dan wudu.
Yang ketiga, keluarnya angin dari anus. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadukum idza ahdatsa hatta yatawaddoa." Artinya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. Abu Hurairah menafsirkan kata hadas di sini adalah orang bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan hadas? Dia berkata, kentut yang tidak ada suaranya dan kentut yang ada suaranya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid dari Asim al-Ansari bahwa dia mengadukan sesuatu kepada Rasulullah tentang seseorang yang ragu merasakan sesuatu pada sholat, yakni dia merasakan ada angin keluar dari anusnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la yang qatila au la yang sorif hatta yasma'a sawana au yajidarija. Janganlah dia berhenti berpaling hingga dia mendengar bunyi atau mencium bau. Artinya dia masih tetap berada dalam keadaan suci dan dalam wudunya, karena itu adalah keyakinan, dan keyakinan tidak hilang disebabkan keraguan. Lain halnya jika dia mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Yang keempat yang membatalkan wudu adalah tidur berat. Yang kelima adalah tidur berat. Hal yang disepakati membatalkan wudu adalah tidur berat dan panjang, sebagaimana tidurnya seseorang yang tidur di malam hari kemudian dia bangun pagi. Lalu selanjutnya yang keenam adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang ketujuh, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang. Selanjutnya yaitu praktik berwudu. Praktik berwudu bisa kalian lihat di video setelah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.